نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku, saudariku, al-hadirin wal-hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang telah memberikan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara, yang telah mencurahkan kepada kita rahmatnya yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya mustahil manusia bisa menghitung nikmat-nikmat yang ia terima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hal yang mustahil kita tahu, manusia bisa tahu berapa jumlah nikmat yang ia dapatkan dari Allah. Karena Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, suatu kepastian yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tak sanggup menghitung saking banyaknya. Antum diperintahkan menghitung jumlah lembar daun pohon yang ada di Kabupaten Bekasi. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Berapa lembar jumlah daun yang ada di Kabupaten Bekasi semuanya? Kalau tidak sanggup menghitung karena saking banyaknya jumlah daun itu, pahamilah ayat seperti itu. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian nggak akan sanggup untuk menghitungnya saking banyaknya. Nggak sanggup kita menghitung saking banyaknya. Dan itu perkataan Allah dan tak pernah salah. Kalau kita tak bisa merasakan banyaknya nikmat yang kita dapatkan dari Allah, itu kesalahan kita. Karena itu pasti seperti itu. Kita yang salah. Karena banyak sekali manusia yang hidup di zaman sekarang ini merasa nikmat Allah yang saya dapat itu sedikit. Nikmat Allah yang saya dapat itu sedikit. Bahkan ada tambahan berikutnya. Yang banyak itu nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Kalau orang lain mah dapat nikmat yang banyak. Kalau saya mah sedikit. Kalau itu yang terjadi, yang salah itu si manusianya. Allah mustahil salah, dan Allah yang tidak pernah salah telah mengatakan saking banyaknya nikmat yang kuberikan kepada kalian, kalau kalian hitung, pakai alat secanggih apapun kalian menghitungnya, maka mustahil kalian sanggup untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang menghadirkan alangkah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Ana sampaikan, dan Ana ulang-ulang menyampaikan, dan Ana tidak bosan-bosan mengulang menyampaikan, semoga bermanfaat. Sering sekali manusia mengkerdilkan dan mengecilkan nikmat diberikan kepadanya, padahal nikmat itu besar. Sering sekali manusia mengkerdilkan, mengecilkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, padahal nikmat yang Allah berikan kepadanya itu sangat besar, namun dia anggapnya kerdil dan kecil, sehingga dia tidak pandang sebagai nikmat besar. Ini yang membuat manusia merasa anugerah Allah kepada. Kenapa? Anugerah besar dari Allah kepadanya itu dia kerdil-kerdilkan. Ambil contoh. Uang 1 triliun menurut antum besar? Besar. Tahukah antum bahwa satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada antum, satu saja lebih besar daripada 1 triliun itu? Siapa yang mau dibeli jantungnya 1 triliun? Ada orang yang mau jual jantungnya 1 triliun? 5 triliun? 100? Enggak juga. 100 triliun enggak mancing geleng. Ini yang Anda katakan tadi. Nikmat yang Allah berikan dianggap kecil, dipandang kerdil. Padahal 100 triliun tak bisa untuk membeli jantung. Antum tak akan jual jantung antum 100 triliun, nggak akan jual. Kenapa? Dia lebih mahal daripada 100 triliun itu. Baru satu loh Pak. Dan yang seperti itu banyak dalam tubuh antum. Dalam tubuh kita ini banyak yang 100 triliun itu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Bahkan mungkin ini mungkin ya. Ini mungkin. Termasuk Ana. Kalau antum, Ana nggak tahu. Mudah-mudahan mana. Mata kita dua-duanya ini nggak mau kita jual Allah 100 triliun. Ini masih mungkin. Atau mungkin ada orang yang 100 triliun, biarlah gantinya dia jadi orang buta seumur hidup. Mungkin. Inilah yang kita katakan bahwa manusia mengerti nikmat Allah. Darah seperti itu, tulang seperti itu, daging semuanya seperti itu. Akal yang sehat seperti itu juga. Namun kita kerdil-kerdilkan. Dan kita besar-besarkan 1 triliun itu, lalu kita tak punya. Yang 1 triliun dibesar-besarkan, namun yang kita besarkan itu pun kita nggak punya. Yang besar dikecil-kerdilkan, sehingga terlihat kecil padahal besar. Yang tak besar dibesar-besarkan, namun tak punya, akhirnya selamat menderita.
Oke, baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menakjubkan, di antara hal yang mengherankan adalah kajian setelah zuhur. Karena ini jam ngantuk. Dan Anda termasuk heran melihat adanya pengajian dibuat setelah sholat zuhur. Setelah sholat Jumat ini kan sama dengan waktu zuhur. Ada ya orang kajian pada zuhur gitu. Karena jam-jamnya ngantuk ini Pak. Bukan antum aja, Ana juga ngantuk. Kalau asar masih mending. Sudah ada istirahatnya. Kecuali untuk beberapa kalangan yang tidak bisa istirahat pada zuhur. Bahkan lebih capek di asarnya dibanding zuhurnya. Oleh karena itu kalau di waktu zuhur, kita sering menemukan jamaah itu ya karena mungkin lelah, ngantuk gitu ya. Akhirnya fokus. Nggak gerak-gerak. Terlalu fokus. Mudah-mudahan semaksimal mungkin kita bisa sedikit enjoy, sedikit relax, tidak terlalu full konsentrasi karena waktunya memang bukan waktu yang cocok untuk full konsentrasi. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama yang ingin Anda sampaikan, sadarlah bahwa kita dihidupkan Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk diuji. Bumi ini adalah negeri ujian. Dalam kata lain, kita tidak dihidupkan Allah di permukaan bumi untuk menikmati bumi. Allah hidupkan kita untuk diuji. Di awal-awal surat Al-Mulk, yang insya Allah mayoritas kita hafal, atau familiar bagi kita ayat tersebut, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum. Garis bawahi kalimat liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan kematian, lalu Allah memberikan kepada kalian kehidupan pasca kematian itu. Kita awalnya mati nih. Kita awalnya mati. Lawan hidup apa? Lawan hidup apa? Mati. Kita sebelumnya mati sudah. Kita pernah mati. Karena kita nggak hidup. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Awalnya kita mati, lalu Allah hidupkan kita. Liyabluwakum, agar ia menguji kalian. Lalu dia melihat ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Terbaik, bukan terbanyak, tapi terbaik. Sangat masyhur perkataan Fudail bin Iyad, yang terbaik itu adalah yang benar dan ikhlas. Semakin benar, semakin ikhlas, dialah yang semakin baik. Yang ikhlas apabila diharapkan wajah Allah, dan yang benar apabila mengikuti sunnah Rasulullah. Namun bukan itu yang bahasan kita. Bahasan kita adalah liyabluwakum. Kita dihidupkan setelah sebelumnya kita tidak hidup, yaitu kita mati. Lalu Allah hidupkan kita untuk diuji. Maka ini negeri ujian. Orang yang ingin mendapatkan kenikmatan di negeri ujian itu aneh. Negerinya negeri ujian. Di sana dia tidak mau diuji, dia ingin dapat enaknya saja.
Kita katakan nggak tempatnya. Nggak tempatnya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi untuk dapat penghargaan atau karena dapat hukuman. Yang mana satu? Apakah Nabi Adam, ayah kita Adam, dan ibu kita Hawa, diturunkan ke permukaan bumi, dapat penghargaan, atau karena dapat hukuman? Dapat hukuman. Ini negeri-negeri hukuman. Kalau penjara adalah tempat hukuman, lalu di tempat hukuman itu orang ingin mencari kenikmatan, kan aneh? Maka bukan tempatnya. Bukan tempatnya dunia ini manusia ingin mendambakan kenikmatan mutlak. Tak ada kenikmatan mutlak di dunia. Semua kenikmatan dunia, kalau ada kenikmatan dunia bercampur dengan penderitaan. Mana saja coba? Coba cari kenikmatan mutlak di dunia ini, nggak ada. Dia bercampur antara kebaikan dan keburukan. Dia bercampur antara tawa dan air mata. Dia bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan. Bahagian mutlak tak ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dan kami pasti akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai materi ujian, hal yang buruk terjadi sebagaimana hal yang baik terjadi. Kebaikan bercampur dengan keburukan. Bahagia bercampur dengan air mata. Tawa bercampur dengan derita. Itulah dunia. Karena itu, di dalam agama kita ada perintah untuk syukur dan sabar. Hidup itu dua-duanya terjadi. Siapapun orangnya, ada hal-hal di dunia ini yang harus dia syukuri, dan ada hal-hal di dunia ini yang dia harus bersabar. Syukur semuanya tak ada, sabar semuanya pun tak ada. Dia mix, dunia ini mix antara kebaikan dan keburukan. Hal yang harus disyukuri dan yang harus dihadapi dengan sabar. Itulah dunia. Di dalam Al-Quran surah Al-Balad, di awal-awal surah Al-Balad, ayat yang keempat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam kesusahan, kesulitan, hal yang melelahkan. Itulah kodrat manusia. Inilah dunia. Dunia itu sifatnya. Maka orang yang tidak siap untuk merasakan pedihnya dunia, sering dia itu frustasi dengan apa yang dia hadapi. Dan apabila tidak diiringi dengan iman yang kuat, maka akan terjadi di luar hal yang diinginkan. Bisa protes terhadap Allah, protes terhadap ketentuan Allah, bisa sampai kepada titik naudzubillah min dzalik, merasa bahwa hidupnya tak ada gunanya lalu bunuh diri. Dan apabila itu terjadi pada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya lebih mudah lagi terjadi. Lebih mudah lagi terjadi. Orang yang sudah beriman kepada hari akhir, surga dan neraka masih ada saja di antara mereka yang merasa
hidupnya terlalu berat, hidupnya terlalu sulit, cobaannya terlalu besar, lalu dia mengira bahwa dengan mengakhiri hayatnya, mengakhiri hidupnya bunuh diri, maka akan selesai seluruh penderitaan ini. Padahal orang sudah beriman dengan hari akhir, tahu dosa bunuh diri, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu di negeri-negeri kufar, terlalu banyak di dalamnya kejadian orang bunuh diri. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dunia ini memang negeri di dalamnya diuji dengan hal-hal yang membutuhkan kesabaran, memberikan penderitaan, memberikan rasa lelah, capek, sedih, air mata. Itu satu sisi. Ada sisi lain yang tidak seperti itu. Sadar akan ini, seorang mukmin menyiapkan dua hal dalam hidupnya. Pertama, dia siapkan sabar untuk hal yang membuat dia seperti ini. Dan yang kedua, dia dia siapkan syukur untuk hal yang akan dia dapatkan seperti ini. Namun bahasan kita kali ini spesial di titik lelahnya. Karena itu yang dimintakan kepada ana, membicarakan soal sisi yang di dunia ini penderitaan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saya selalu sampaikan kepada diri sendiri, dan anak tanamkan itu di dalam hati anak sendiri, dan anak sampaikan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, dunia ini bagaikan baterai. Ada sisi plus, ada sisi minus. Plus dan minusnya ada. Jalan baterai kalau dua-duanya plus, dan tak jalan juga dia kalau dua-duanya minus. Maka ada sisi plus, ada sisi minus. Dan itu ada pada setiap kondisi manusia, di sisi apapun dia lihat, di negeri manapun dia ada, apapun jabatannya, dimanapun dia berdomisili, pasti dia memiliki dua hal tersebut. Karena dia hidup di dunia. Ada hal-hal yang dia plusnya, dan ada hal-hal yang dia mendapatkan minusnya. Ketahuilah itu. Dan itu dirasakan semua manusia. Kita punya plus dan minus, orang lain juga punya plus dan minus, selain kita berdua jauh punya plus dan minus. Itu pasti. Oleh karena itu, plusnya untuk disyukuri, minusnya untuk kita hadapi dengan sabar. Bicara dunia, murni dunia, tak ada yang memberikan kenikmatan mutlak. Nggak ada. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak, urusan dunia saja. Apa kata orang sekarang, dunia ini yang paling enak itu apa? Jalan-jalan. Cobalah jalan-jalan kalau nggak capek. Kalau nggak bosan. Kalau nggak susah. Nabi mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan daripada adab. Kenapa waktu saya jalan-jalan saya merasa nyaman? Sebenarnya peralihan dari kelelahan bekerja. Karena kelelahan bekerja itu benar-benar menyita waktu, menyita
konsentrasi, menyita banyak hal, akhirnya capek. Ketika sekali-kali jalan-jalan berganti, terasa nikmatnya. Coba jalan-jalan terus kalau nggak capek. Kalian itu saja sebenarnya, dari ini beralih ke sini, dari ini beralih ke sini. Dunia ini nggak ada, murni dunia nggak ada yang orang bilang jadi pengusaha itu luar biasa enaknya. Siapa bilang? Tanya pengusaha itu kalau dia nggak ngeluh lelahnya, nggak ngeluh capeknya. Kita nggak dengar saja. Bagi yang pernah mendengarnya tahu bagaimana penderitaan menjadi direktur perusahaan besar. Bagaimana capeknya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Tuntutan ini, tuntutan itu. Kewajiban ini, kewajiban itu. Banyak. Kekhawatiran ini, kekhawatiran itu. Jadi guru seperti di sekolah ini. Ada plus, ada minus. Jadi intinya dunia ini tak ada yang kenikmatan mutlak. Bahkan kalau murni dunia saja, dia akan membawa kepada titik jenuh, titik lelah, dibanding membawa kepada titik kenikmatan. Dunia murni akan membawa manusia kepada kejenuhan, kelelahan. Oleh karena itu, untuk mengobati dunia murni, tidak terlalu membuat lelah, hadirkan di dalamnya niat akhirat. Hadirkan di dalamnya apa? Niat akhirat. Niat akhirat itulah, dan amalan akhirat yang dilakukan di dalam dunia murni itulah yang akan mengobati kelelahan dunia murni itu. Orang pedagang yang murni berdagang saja, dia akan lelah, capek. Tapi apabila dalam perdagangan itu dihiasi dengan niat bahwa sebahagian penghasilan saya akan infakkan di jalan Allah. Misal 5% penghasilan saya per bulan, saya akan jadikan untuk penunjang dakwah, penunjang pembangunan masjid, penunjang pesantren, penunjang kegiatan-kegiatan agama, tahfiz Al-Quran dan yang lainnya. Ini murni dunia yang sudah diiringi dengan akhirat. Ini akan mengobati kelelahan dunia. Atau ketika menunggu konsumen, dia hiasi dengan baca Al-Quran, dia hiasi dengan zikir kepada Allah, maka akan mengobati kelelahan dunia itu sendiri. Kejenuhan dunia itu sendiri. Antum yang tinggal di ibu kota, ini udah hitung ibu kota lah, daerah macet, mengalami waktu nyetir tanpa mendengarkan pengajian. Bagaimana bosannya nyetir, macet, tak dapat nasihat pengajian. Beda kan ketika antum nyetir, diputar pengajian lalu antum dengarkan pengajian sambil nyetir, beda nggak? Dan itu salah satu, wallahu alam, yang ana lihat, yang membuat orang di ibu kota ini suka mendengarkan radio di mobil. Karena menghilangkan kejenuhan nyetir pergi kerja sekian jam, 1,5 jam, 2 jam, pulang kerja juga demikian. Sudahlah capek-capek tadi kerja, sampai jam 4, sampai jam 5, pulangnya macet lagi. Namun ketika kelelahan dunia itu dihiasi dengan agama, dihiasi dengan didatangkan di dalamnya hal yang berhubungan dengan agama dan syariat, maka sesuatu itu bisa meminimalisir atau menghilangkan kejenuhan. Kenapa? Karena agama Allah lah, syariat Allah lah, ibadah kepada Allah lah yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Bukan dunia. Bukan dunia. Dunia ini apabila dia murni dunia, yang ada adalah capek, lelah, sedih, penderitaan,
Kalau murni dunia ya. Karena memang Allah mentakdirkan dunia ini fi kabad. Saya mendengar salah satu nasihat dari salah seorang ulama, mendengarkan nasihat bagaimana menjadi orang yang bahagia. Di antara nasihat yang paling berharga yang beliau sampaikan, yang ana ambil ketika itu, adalah hidup di dunia ini jangan pernah semuanya serba perfect. Semuanya serba sempurna, ingin maunya sempurna. Keinginan sempurna itu akan membuat Anda sendiri nyesal dan membuat Anda sendiri merasa gagal, karena dunia ini nggak ada yang namanya sempurna. Nggak ada dunia ini kesempurnaan. Oleh karena itu jangan ingin dunia ini serba perfect. Ingin rumah yang perfect, ingin anak yang perfect, ingin suami yang perfect, ingin istri yang perfect, ingin sekolah-sekolah yang perfect. Itu nggak ada. Di dunia itu nggak ada. Nggak ada di dunia itu. Kesempurnaan hanya ada di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Maka orang yang dunianya ingin serba perfect, dia pasti akan menderita, dia pasti akan gagal, dia pasti akan nyerah, dia pasti tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti bertemu dengan hal-hal yang bertabrakan dengan keinginan yang serba perfect itu. Serba ingin kesempurnaan. Orang mukmin saja kata Nabi tidak sempurna. Orang mukmin tidak sempurna. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan. Seorang lelaki mukmin tak akan membenci total seorang wanita mukminah. Hal yang berlaku sebaliknya, seorang wanita mukminah tak akan membenci total seorang mukmin. Kenapa? Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha ukhra. Kalau ada budi pekertinya yang dia tidak suka, masih ada budi pekerti lainnya yang dia suka. Itu orang mukmin loh. Orang yang sudah beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, tak ada di dalam dirinya itu kesempurnaan. Kalau sudah menjadi orang mukmin dan mukminah. Karena apa? Karena itu dunia. Allah mentakdirkannya demikian. Seorang mukmin tak akan membenci total mukminah, seorang mukminah tak akan membenci total mukmin. Kenapa? Ada hal yang tidak dia sukai pada mukmin itu, pada mukminah itu, sebagaimana ada yang dia sukai. Oleh karena itu ketika dia bertemu akhlak yang tidak dia sukai, perhatian ditujukan kepada akhlak yang disukai. Intinya adalah ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Dalam nasihat lain, para ulama pujangga Arab mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Yang mencari sahabat tanpa aib, dia tak akan pernah punya sahabat. Yang ingin mencari sahabat tanpa aib, perfect, dia tidak akan pernah punya sahabat. Kemana mau dia mencari manusia sempurna sekarang ini? Kalau ada kesempurnaan, itu kesempurnaan secara manusia itu ada pada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga penuh dengan penderitaan yang harus dihiasi dengan kesabaran. Padahal beliaulah manusia paling sempurna. Kalau dikatakan paling perfect hidup di dunia ini, ya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh tetap saja keluarganya membutuhkan kesabaran. Radhiyallahu anhunna ummahatul mu'minin. Maka hiasilah duniamu dengan agamamu. Wahai orang-orang yang sedang mencari dunia dan bekerja untuk dunia dan sedang mencari nafkah untuk dunia, hiasi dengan agama. Masukkan syariat ke dalam apa yang kita kerjakan dalam perkara dunia. Jangan hanya dunianya saja. Kalau dunianya saja lelah, capek, frustasi, jenuh, muak. Walau itu hanya pekerjaan kecil. Nyapu rumah bagi seorang wanita akan membuat dia muak. Nyapu lagi, nyapu lagi, nyapu lagi, nyapu lagi. Sudah saya rapikan, sudah saya sapu, dikotorin lagi oleh anak-anak, diberantakin lagi oleh anak-anak. Sapu lagi, bersihkan lagi, sapu lagi. Kalau hanya murni nyapunya saja diperhatikan, tidak diperhatikan pahala nyapu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak dihadirkan syariat
bahwa saya berpahala besar di hadapan Allah dengan menyapu dan merapikan rumah, yang ada adalah jenuh menyapu, jenuh membersihkan rumah, jenuh ngepel, jenuh merapikan rumah. Hal yang sama dengan aneka ragam pekerjaan yang di dalamnya tidak ada niat syariat, niat agama. Maka larikan kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Mau apa kita coba? Dunia ini mau apa yang di dalamnya tidak membawa kepada kejenuhan? Kita berasal dari aneka ragam, aneka ragam penghasilan lah. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi karyawan perusahaan ini, ada jadi guru, ada yang jadi ini, ada yang... Cobalah lihat pekerjaan kita murni dunia kalau tidak membawa kepada lelah dan jenuh dan muak, rutinitas. Dan itu pasti terjadi. Caranya adalah masukkan syariat, masukkan agama Allah. Karena agama Allah lah yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'du, ayat 24, ayat 28. Alladzina amanu, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dalam ayat ini bukan saja zikir lisan. Bukan saja zikir lisan, walau zikir lisan bahagian daripadanya. Walau zikir lisan itu bahagian daripada ayat ini. Tapi zikir dalam ayat ini adalah agama secara keseluruhan. Syariat secara keseluruhan. Dibawa hati untuk taat kepada Allah secara keseluruhan. Dibawa badan ini untuk beribadah kepada Allah secara keseluruhan. Zikir dalam makna ini adalah semua ketaatan. Bukan zikir lisan saja, dan zikir lisan bahagian daripadanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Lihat, hanya dengan agama. Hanya dengan dibawa hati itu kepada Allah, dengan aneka ragam ketaatan kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tenang dan tentram. Maka yang bisa menenangkan, memberikan ketentraman dan ketenangan apabila dibawa kepada Allah. Kalau tidak, semua akan berakhir dengan penderitaan duniawi semata. Orang-orang yang hidupnya dizolimi di dunia ini. Orang-orang yang hidupnya di dunia ini dizolimi. Entah diambil hartanya, entah dirampas dari dirinya. Sesuatu yang merupakan hak miliknya. Entah orang yang teraniaya dengan difitnah, kemudian dipenjarakan. Yang bisa menghiasi hidupnya ketika dia berada dalam kezoliman itu, apabila jiwanya dibawa kepada Allah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana tetap bahagia di dalam penjara. Lihat Nabi Musa, bagaimana penderitaan Bani Israel, penzoliman Fir'aun kepada mereka. Lihat Nabi Nuh, bagaimana dizolimi, dihinakan, ditertawakan, dicemooh, ditolak oleh kaumnya. Tapi ketika semua itu untuk taat kepada Allah, lihat Nabi Muhammad SAW bagaimana di kota Mekah. Terutama di kota Mekah ya, mayoritas di kota Mekah, penderitaan itu begitu besar. Dan para sahabat. Tapi bagaimana mereka melalui semua itu? Ketika mereka mengharapkan pahala besar di sisi Allah dari aneka ragam penderitaan tersebut. Sehingga berubahlah penderitaan dunia bagi mereka menjadi sesuatu yang mereka harapkan di sisi Allah. Sakit tetap sakit. Menderita tetap menderita, tapi terobati ketika dibawa kepada akhirat. Ketika saya dizolimi, di sisi Allah tak akan ada yang kezoliman itu yang tidak dikembalikan kepada orang yang dizolimi. Nggak akan ada. Di sisi Allah nanti di akhirat,
semua kezoliman manusia kepada kita akan dikembalikan. Kita akan kembali mendapatkan hak kita. Tak ada di antara manusia yang tidak akan mendapatkan haknya di akhirat. Ciri akhirat, salah satu sifat akhirat, la zulmal yaum. Pada hari ini, takkan ada satu kezoliman tersisa. Tak ada tersisa satu kezoliman. Jangankan kezoliman antar manusia, kezoliman antar binatang diselesaikan oleh Allah di akhirat. Kezoliman antar binatang diselesaikan Allah di akhirat. Binatang-binatang yang hidup sekarang ini, itu akan dihidupkan Allah kembali setelah dunia kiamat. Untuk apa? Diselesaikan kezoliman antar mereka. Setelah kezoliman selesai antar binatang, lalu Allah katakan kepada binatang tersebut, kembali kalian menjadi tanah. Maka mereka kembali kepada wujud aslinya, yaitu tanah. Setelah selesai kezoliman antar mereka diselesaikan. Ketika itulah orang-orang kafir bercita-cita andai menjadi tanah seperti binatang. Itu dia akhir surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku juga menjadi tanah kayak binatang-binatang itu. Andai aku juga dikembalikan kepada wujud asliku, yaitu tanah. Tak ada hisab, tak ada surga dan neraka seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka yang di dunia ini hidup petantang-petenteng dengan kesombongan, lalu di akhirat bercita-cita andai diperlakukan oleh Allah seperti Allah memperlakukan binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Cita-cita yang terlalu rendah. Karena rendahnya cita-cita mereka di dunia hanya untuk dunia. Maka jangan Anda yang dizolimi, jangan lihat dizoliminya saja. Hadirkan dalam penzoliman orang terhadap diri Anda, suatu saat saya akan mendapatkan kembali hak saya di sisi Allah. Itu akan terobati. Sakitnya dizolimi itu akan terobati. Masing-masing kita hidup sesama manusia, pasti ada fitnah kan? Saya, antum, para ummahat yang mendengarkan sekarang, pasti pernah difitnah orang. Pasti ada kata-kata yang tidak benar disampaikan orang kepadanya tentang dirinya yang kita sebut dengan fitnah. Sesuatu yang tidak pernah kita lakukan lalu dikatakan orang bahwa kita dituduh orang kita lah pelakunya. Kalau hanya dihadapi dengan sifat manusiawi, kita akan emosi, kita akan marah, kita akan sedih, kita akan menangis, kita akan merasa dikerdilkan, dizolimi dan semacamnya. Tapi hiasi dengan syariat coba. Apabila dihiasi dengan syariat, kondisi seperti ini akan membuat kita terobati. Hati kita yang sedih itu akan terobati. Hati kita yang menderita karena dunia yang didapatkan dari kata-kata manusia itu akan terobati. Dia sedang transfer pahala kepada saya. Bukankah saya hidup di dunia ini untuk cari pahala? Dia sedang transfer pahalanya. Dia yang sholat, saya yang dapat pahalanya. Dia yang berpuasa, saya yang dapat pahalanya. Dia yang sodakoh, saya yang dapat pahalanya. Dia yang tahajud, saya yang dapat pahalanya. Bukankah itu firman sabda Rasulullah dalam hadis? Bahwa orang yang dizolimi akan mendapatkan pahala orang yang menzolimi? Ya atau tidak? Ketika dibawa hati kepada agama, penderitaan dunia minimal terobati. Minimal terkurangkan. Sedihnya itu berkurang habis. Kenapa? Karena dibawa kepada Allah, dibawa kepada agama, dibawa kepada keterangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dibawa kepada syariat. Jadi agama ini adalah obat untuk penderitaan-penderitaan yang ada di permukaan bumi. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ibadah kepada Allah, hanya dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah, hati itu akan menjadi apa? Tenang dan tentram. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, di dalam ayat yang lain surat Al-An'am
ayat 125 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya. Ini dia jiwa yang tenang dan tentram tadi. Ada kelapangan dada untuk orang yang mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu adalah semua yang ada dalam agama Islam. Semua yang dibawa kepada Allah dan Rasulnya. Itulah dia hidayah. Akan mendatangkan kelapangan dalam dada kita. Hati itu akan tentram kalau dibawa kepada syariat. Di antara hal yang paling menjenuhkan di antaranya adalah mendidik manusia loh Pak. Karena manusia ini paling sulit untuk diatur. Paling sulit untuk dididik. Manusia itu manusia yang paling gampang pindah-pindah. Sudah selesai, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Maka lebih sulit mendidik manusia daripada memerintahkan manusia sebagai karyawan. Kalau memerintahkan manusia sebagai karyawan, kita bosnya itu lebih gampang. Orang yang terikat dengan apa namanya? Dengan gaji dengan kita berikan dia kesempatan mencari ma'isyah, mencari nafkah, lalu kemudian kita gaji dia, itu lebih gampang ngaturnya. Tapi yang namanya mendidik, itu sesuatu yang sangat berat. Kita juga tahu bagaimana beratnya menjadi seorang pendidik. Apalagi sekolah-sekolah seperti di tempat kita ini, banyak hal yang harus dihadapi. Ya muridnya, ya wali muridnya, ya antar sesama pendidik. Kalau tidak dihadirkan di dalamnya niat semangat untuk mendidik kaum muslimin ke agama Allah, mudah-mudahan lahir di tengah mereka orang-orang yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah. Mudah-mudahan lahir di tengah-tengah mereka orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, menjadi ulama atau minimal mendekati derajatnya para ulama. Kalau tidak semangat itu yang kita tanamkan, maka anak yakin dan percaya gampang patah semangat kita untuk melakukan bergerak di dunia pendidikan manusia ini. Berat, apalagi di zaman sekarang. Karena itu, agamalah yang bisa mengobati hal tersebut. Maka kembalikan kepada syariat Allah. Harapkan di sisi Allah. Harapkan pahala di sisi Allah. Harapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahi yang kita sebutkan di dalam mendidik manusia, walaupun mengulang-ulangnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan syariat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kenapa khaira ummah? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalau kalian beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Kalau tidak itu niat yang sangat besar di dalam hati para pendidik, yang ada adalah nyerah. Yang ada adalah yang tadi, capek. Karena manusia. Tak gampang berhadapan dengan manusia. Oleh karena itu manusia paling sabarlah yang disuruh untuk menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Setiap generasi, di setiap generasi, yang paling sabar, yang paling pandai bersabar, yang paling pandai menahan emosinya, dia yang Allah suruh jadi nabi dan rasul. Kepadanya lah wahyu akan diturunkan dan diperintahkan untuk menjadi pendidik untuk kaumnya. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Mudah-mudahan dengan tanya jawab hal ini bisa lebih menghidupkan suasana. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustaduna. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Maududi. Dan sekarang kita masuk di sesi tanya jawab ya. Alhamdulillah beliau memberikan banyak waktu untuk kita
atau untuk sesi tanya jawab ini ya. Jadi silahkan untuk yang aba ya, para abu-abu yang ingin bertanya nanti bisa langsung. Adapun yang umahat yang di bawah nanti mungkin bisa menuliskan pertanyaannya melalui kertas ya, nanti dikirimkan ke sini. Baik, langsung kita masuk sesi tanya jawab, Ustaz. Nah. Tafadhal Abu, ada yang Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin bertanya, mohon nasihatnya kembali Ustadz. Kita sedang dinasihatin masalah futur Ustadz. Ya. Namun seringkali gitu loh, kita udah tahu bagaimana ini, tapi kenapa sih sifat itu sering hadir gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud futur adalah sudah istiqomah, jatuh lagi, kemudian bangkit lagi untuk istiqomah, kemudian jatuh lagi, kemudian bangkit lagi, walaupun jatuh lagi, bangkit lagi. Kalau itu yang ditanya Pak? Ya. Kalau itu yang ditanya, kenapa demikian Ustadz? Jawabannya adalah, karena itulah kodrat kita sebagai seorang manusia. Kodrat kita sebagai seorang manusia adalah yang terjatuh lagi untuk bangkit lagi. Terjatuh lagi untuk bangkit lagi. Terjatuh lagi untuk bangkit lagi. Kenapa nggak bisa hilang-hilang Ustadz? Ya karena kita manusia. Apakah itu terjadi pada diri saya saja Ustadz? Enggak. Terjadi kepada semua orang termasuk yang berbicara. Kenapa? Sama, kita sama-sama manusia. Bukankah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata', seluruh bani Adam itu khata', berbuat salah. Khata' itu dari yang belajar bahasa Arab, khata' bukan terjadi sekali, terjadi lagi, dan lagi, itu dia khata'. Jadi tidak sekali kesalahan, tapi jadi lagi, taubat lagi, terjadi lagi, taubat lagi, terjadi lagi, taubat lagi. Seperti itu memang seperti itu. Maka yang namanya futur semua manusia mengalami. Semua manusia mengalami. Yang namanya jatuh semua manusia mengalami. Namun dalam agama yang mulia ini, coba lihat surat Ali Imran. Surat Ali Imran, ayat yang ke 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila dia terjatuh ke dalam sebuah perbuatan keji atau dia menzolimi dirinya dengan berbuat dosa, dia ingat kepada Allah lalu segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah, lalu mereka tidak israr, tidak berkelanjutan, tidak kontinu atas dosa yang mereka lakukan, sementara mereka adalah orang yang telah mengetahui. Ini Pak, ayat 135 ini, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan keji dan berbuat dosa ini, ayat ini Allah sedang berbicara penduduk surga loh Pak. Karena lihat di atasnya, Allah sedang berbicara surga dan penduduk surga.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan surga. Yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya sifat-sifat orang yang bertakwa. Yaitu yang selalu berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Menahan amarah, memaafkan manusia, dan berbuat kebaikan. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Lalu Allah sambung dengan ayat yang tadi kita terjemahkan. Yang kalau terjerumus, istighfar, minta ampun, jangan lanjutkan. Terjerumus, istighfar, minta ampun, jangan lanjutkan. Istighfar, minta ampun, jangan lanjutkan. Kalau itu terjadi, lihat ayat setelahnya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannat. Mereka adalah orang-orang yang ganjaran untuk mereka adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga. Tajri min tahtihal anharu khadina fiha. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan surga adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang yang beramal. Artinya apa? Penduduk surga tetap mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Namun apabila terjerumus, mereka segera minta ampun dan bertaubat dan gak lanjutkan. Berhenti. Istighfar. Itulah dia anak katakan tadi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Seperti itu memang kodrat manusia. Begitulah manusia diinginkan Allah sifatnya. Oleh karena itu ada sebuah hadis Nabi SAW. Dan hadisnya sahih, Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba berbuat maksiat dan dia mengatakan, wahai Rabbku, ampuni dosaku. Allah mengatakan, hambaku tahu dia memiliki Rabb yang akan mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Lalu setelah beberapa waktu dia terjatuh lagi. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku. Wahai Rabbku, ampuni dosaku. Dan Rabb akan berkata, kata Allah, hambaku tahu dia punya Rabb yang mengampunkan dosanya. Aku ampuni dosa. Terjatuh lagi setelahnya. Setelahnya terjatuh lagi. Sampai Allah mengatakan, hambaku tahu dia punya Rabb yang selalu mengampunkan dosanya. Lakukanlah wahai hambaku, aku akan ampuni semua dosamu. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia yang diridhoi dan dicintai Allah itu, selain para nabi dan para rasul ya, yang kodrat manusia yang tidak berbuat kesalahan, yang tidak terjatuh kepada kesalahan. Jadi yang diminta Allah dari kita untuk istiqomah itu bukan istiqomahnya malaikat. Beda, istiqomah malaikat enggak. Malaikat enggak pernah jatuh ke dalam dosa. Karena mereka bukan jenis manusia. Maka istiqomahnya manusia ya seperti itu. Istiqomah, jatuh, bangkit lagi, istiqomah lagi. Jatuh, bangkit lagi, istiqomah lagi. Dan itu tidak merusak istiqomah yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, sambil guyon ana selalu mengatakan, kalau antum ingin begitu istiqomah, tak pernah lagi terjatuh lagi, nggak pernah futur lagi, nggak pernah berbuat dosa lagi, caranya hanya satu kalau mau, jadi malaikat. Selagi masih jadi manusia, masih akan terjadi futur, masih akan terjadi terjatuh. Kalau sudah jadi malaikat baru tak terjadi lagi. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya, Abu. Fadhal, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mohon bertanya. Menyambung pembicaraan guyon Ustaz tadi, kalau mau nggak ada futur, ya jadi malaikat. Saya teringat gitu, iblis itu kan dulunya jin. Nah, setelah dia beribadah sekian lama, kemudian dia diangkat ke langit jadi malaikat. Bukan jadi malaikat, salah. Tetap jin. Tetap jin? Iya, bukan jadi malaikat. Tapi dia terjatuh lagi gitu kan. Itu bagaimana Ustaz pemahamannya, penerangannya? Terima kasih. Biarkan urusan jin dengan Allah, kita nggak tahu Pak. Urusan jin dengan Allah. Kita sekarang ngurus manusia. Yang kita tahu sekarang manusia. Soal jin urusannya dengan Allah. Jin terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Ada jin muslim, ada jin kafir. Lihat surat jin. Wa anna minna salihuna wa minna duna dalik. Di antara kami ada jin-jin yang saleh, dan di antara kami ada jin yang tidak soleh. Jadi jin juga kayak manusia. Namun yang satu itu ingkar luar biasa bernama satu orang saja. Bukan jin, semua jin. Satu orang saja bernama iblis. Jin bernama iblis. Itu yang durhakanya luar biasa. Jadi memang
urusan jin biarkan dengan Allah. Kita sekarang urusan kita. Dan jin ketahuilah ada yang muslim, ada yang tidak. Ada yang mukmin, ada yang tidak. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang orang-orang jin-jin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Aqaf. Jadi memang urusan jin biarkan dengan jin. Ada satu orang jin yang durjana luar biasa, karena sombong luar biasa, bernama iblis. Ya. Tapi urusan dia dengan Robnya. Urusan dia dengan Allah. Kenapa dan mengapa? Allah punya hikmah yang luar biasa dalam penciptaan. Biarkan urusan itu dengan Allah. Sekarang urusannya dengan kita. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada lagi? Abu? Masya Allah. Pertanyaan dari Ummahat tidak ada? Ya, Tad. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tad, apakah surga antara manusia sama jin sama nggak, Tad? Terima kasih. Masya Allah. Baik. Ini Ana sampaikan sesuai dengan ilmu yang Ana miliki ya. Ilmu yang Ana miliki adalah ilmu yang Ana tahu sesuai dengan batas ilmu yang Ana miliki. Kalau manusia sudah pasti yang taatnya masuk surga, yang tidak taatnya muslim ya, muslim yang tidak taat dikembalikan kepada hukum Allah di akhirat. Apabila Allah ampuni, dia masuk surga tanpa masuk neraka. Namun apabila tidak Allah ampuni, dia ke neraka dulu. Baru kemudian diangkat lagi ke surga dan masuk surga, di surga untuk selama-lama. Kekalnya dia di dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau tidak diampuni, maka dia akan singgah di neraka untuk waktu yang Allah tentukan. Adapun yang tidak muslimnya, yang tidak Islam, tidak ikut para nabi, itu di neraka untuk selama-lamanya. Ini manusia. Adapun jin, ada khilaf para ulama soal masuk surganya. Kalau mereka durhaka masuk neraka, namun kalau mereka taat, apakah mereka masuk surga atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan dia masuk surga, seperti surganya manusia. Kemudian, pendapat yang kedua, kalau mereka taat di dunia ini, taat, maka hanya dihindarkan dari neraka dan tidak dimasukkan surga. Hanya dihindarkan dari neraka dan tidak dimasukkan surga. Jadi ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan masuk surga, ada yang tidak dimasukkan neraka, namun dikembalikan kepada wujud aslinya. Wallahu alam, sejauh ilmu yang Anda tahu, ulama mengatakan yang paling kuat juga masuk surga. Sebagaimana manusia masuk surga. Karena mereka juga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlaku kepada mereka seluruh syariat yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad termasuk manusia, dan umat Nabi Muhammad yang taat kepada Nabi Muhammad dijanjikan Allah surga termasuk para jin. Maka pendapat yang paling kuat yang taat juga masuk ke dalam surga. Ini sejauh yang Anda tahu. Jadi surganya sama. Kemudian Anda sampaikan lagi satu yang Anda dengar dari seorang ulama, namun Anda tidak tahu dalilnya. Anda tidak tahu dalilnya. Anda dengar, namun Anda tidak tahu dalilnya. Anda sengaja sampaikan ke antum sekarang, siapa tahu antum nanti dapat dalilnya. Karena yang berbicara ulama, dan beliau ketika berbicara tidak membawakan dalil, maka Anda hanya menukilkan perkataan ulama. Karena Anda yakin mereka lebih banyak membacanya dibanding Anda, lebih banyak istiqra'nya dibanding Anda, makanya Anda nukilkan. Oleh karena itu Anda nukilkan perkataan beliau. Anda tidak mengatakan Al-Quran dan hadis. Bisa difahami? Anda tidak mengatakan kita harus mengimani. Tapi ini perkataan ulama. Namun, hanya sebatas itu yang Anda tahu. Anda belum menemukan dalilnya, dan ketika beliau bicara itu pun, beliau tidak membawakan dalil. Kita sedang berhusnudzon, beliau membaca lebih banyak, mengetahui lebih banyak daripada kita yang kurang membaca, maka Anda katakan hanya sebatas seorang ulama yang pernah berbicara tentang jin yang dalam surga. Kata ulama tersebut, perkataan ulama ya,
Bisa diterima, bisa ditolak. Tidak menjadi kewajiban kita mengimani sampai ada keterangan dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Anda tidak temukan, dalam hadis Anda belum juga menemukan. Oleh karena itu sebatas perkataan ulama, yaitu apabila jin dan manusia masuk surga, keadaan terbalik. Yang dulu di dunia manusia tak bisa lihat jin, jin bisa lihat manusia, di surga terbalik. Manusia bisa lihat jin, jin tidak bisa lihat manusia. Wallahu a'lam. Sekali lagi, tidak ada dalil yang Anda temui, hanya perkataan seorang ahli ilmu, namun pada muhadarah itu beliau tidak membawakan dalil, oleh karena itu Anda tidak tahu dalilnya sampai sekarang. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ummahat ya. Ustadz hafizahullah, ana memiliki sahabat sejak sekolah dulu. Beliau selalu menceritakan segala hal apapun, bahkan sering dia menceritakan kekurangannya. Seperti telah terjatuh melakukan ini dan itu. Dia bilang akhir-akhir ini sudah mulai melatih diri untuk memperbanyak amalan, tetapi hatinya masih terasa hampa dan kosong. Apakah sebab dari hal itu Ustadz? Barakallahu fikum. Kekosongan dan kehampaan tadi itu disebabkan maksiat yang terjadi. Bukankah dia sedang berlatih kepada ketaatan? Belum sampai kepada ketaatan itu sebenar-benar taat. Kalau dia sampai kepada ketaatan sebenar-benar taat, maka pasti ketenangan, ketentraman, kedamaian itu ada di hati tersebut. Dia sedang berlatih, masih berlatih. Belum sampai kepada manisnya iman. Dan tetaplah di jalan itu, tetaplah di jalan berlatih sampai dia merasakan indahnya menjadi seorang mukmin. Menjadi seorang beriman itu lezat luar biasa. Damai hati yang luar biasa, ketentraman yang luar biasa. Namun dia sedang melatih. Kalau dia tidak sanggup sendiri, cari guru. Cari guru yang mengarahkannya, cari guru yang memberikan keterangan kepadanya, cari guru yang bisa menerangkan kepadanya begini cara untuk menjadi orang yang mengamalkan agama dengan baik. Dan bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar baca Al-Quran, tapi juga ada hal-hal lain, bagaimana memahami takdir, bagaimana tawakal kepada Allah, bagaimana berserah diri kepada Allah, bagaimana ridho dengan keputusan Allah. Itu semua akan membawa ketenangan dan ketentraman hidup. Bagaimana bersabar atas takdir buruk yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Apa saja yang harus diperhatikan untuk bisa disyukuri. Dan semua itu latihan hati yang sangat panjang. Wallahu ta'ala alam. Nah, berlatihlah terus sampai dia bisa menemukan ketenangan. Karena Allah mustahil salah mengatakan Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman di hati orang yang beriman. Anda sedang berlatih. Belum sampai. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari Ummahat. Afwan Ustadz, titip pertanyaan. Adakah zikir tertentu atau zikir khusus untuk mengatasi lelah kita di dunia agar lebih bersemangat dalam mengejar akhirat? Syukran wa barakallahu fiik. Zikir khusus, Anda tidak tahu. Soal khusus untuk itu. Ya. Tapi doa di dalam Al-Quran yang dinukilkan dari perkataan Nabi Musa, dan tidaklah Allah nukilkan kecuali untuk kita ikuti, karena di dalam Al-Quran kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti para nabi. Di antara zikir Nabi Musa ketika ada kekhawatiran dan ketakutan akan berhadapan dengan Fir'aun, beliau berkata, Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Maka ini di antara doa yang ada di dalam Al-Quran yang kita minta kepada Allah agar Allah lapangkan dada kita berhadapan dengan aneka ragam hal yang berhubungan dengan dunia, yang di dalamnya ada kekhawatiran, di dalamnya ada kemungkinan di hadapannya itu ada kemungkinan petaka, kemungkinan hal yang rumit. Minta kepada Allah agar Allah lapangkan dada dan Allah mudahkan urusan. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan dari Ustaz Arfi. Ya, Ustaz Arfi.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya kami ucapkan syukran Ustaz, jazakumullah khair wabarakatuh. atas ilmu yang sudah antum bagikan. Terkait dengan ketenangan hati, mungkin seperti yang kita masih dalam proses belajar, terkadang kita merasa namun ada satu hal yang mungkin yang perlu perlu kami lebih pahami, yaitu terkait dengan kezaliman Ustaz. Terkadang dalam melakukan sesuatu, seperti yang disampaikan tadi juga, ketika kita menzolimi seseorang, maka itu akan menjadi hutang bagi kita yang akan dibayarkan di akhirat. Sehingga kita mencoba mengusahakan semaksimal yang kita bisa. Tapi di momen tertentu, sebagai manusia, tentu kita punya batasan, lelah, sakit, dan sebagainya. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, apakah itu masih terkategori zalim atau bagaimana? Di sisi lain, Tunggu dulu Pak. Karena ingin memahami poin yang terakhir dari Quran ini. Kita menzolimi karena kita letih, lelah. Gimana sih yang diinginkan? iya, jadi kita kan sudah mengusahakan apa yang mungkin orang lain request, mungkin orang lain minta, tapi belum selesai, sementara kita sudah dalam keadaan lelah seperti itu, atau dalam keadaan. Bisa diberikan contoh nggak supaya Anda mengerti apa yang dimaksud? Contoh Ustaz, ada sebuah tugas yang kemudian kita laksanakan seperti itu. Qadarullah tugas itu ada deadline-nya. Kemudian Kita sebagai karyawan? Ustaz, Kita sebagai karyawan kah? sebagai karyawan. Oke, sip. Kita ada deadline-nya. Di momen deadline itu, qadarullah tugasnya belum selesai. Sementara mungkin ada faktor lain yang membuat kita mungkin lelah, mungkin sakit dan sebagainya, sehingga butuh waktu lebih untuk mengerjakannya. Apakah waktu lebih ini menjadi sebuah kezaliman atau tidak, seperti itu Ustaz? Kemudian sebaliknya, karena takut menzolimi, kita paksakan diri kita. Artinya kita pada akhirnya mungkin akan tumbang, akan mungkin selelah itu gitu. Nah, apakah itu menzolimi diri sendiri Ustaz? Gitu. Nah, sehingga anak kadang-kadang ingin tahu sebenarnya batas kezoliman atau disebut kezoliman itu bagaimana, sehingga kekhawatiran terkait dengan hutang kita di akhirat yang mungkin terhadap saudara-saudara kita sesama muslim itu lebih clear hadapannya di hadapan kita, seperti itu Ustaz. Baik. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Oh, iya. Ana mencoba untuk memahami pertanyaan antum dalam sebuah unsur. Katakanlah seorang guru, ya. Orang guru diberikan tugas oleh kepala sekolah A, B, C, D yang harus diselesaikan dalam 5 bulan misalnya. Ternyata karena satu dan lain hal, sakit yang tidak dibuat-buat, atau keadaan lain yang terjadi yang tidak direkayasa, tidak dimanipulasi keadaan, ternyata di waktu yang telah ditentukan itu tidak selesai. Apakah ini bagian daripada penzoliman? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah saja berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang itu adalah kondisi keadaan kita, maka itu bukan bagian penzoliman. Akan tetapi hal yang harus kita ketahui adalah, kalau kita sadar bahwa kondisi kita sedang tidak support untuk kegiatan itu, harusnya dari awal sudah ngelapor. Dari awal-awal sudah memberitahu bahwa keadaan saya sekarang begini, dan begini. Supaya tugas yang tadi harus dikerjakan dalam 5 bulan, 6 bulan harus selesai. Ketika ternyata kita tidak mampu karena keadaan yang tidak direkayasa, ada orang lain yang bisa menggantikan. Gitu loh. Karena kalau memang keadaannya adalah sesuatu yang Allah takdirkan terjadi pada diri kita, maka itu bukan bagian daripada penzaliman. Ya, dan sebagai seorang kepala sekolah, dia juga harus menilai apakah ini adalah kondisi yang memang dibuat-buat,
supaya tidak sampai dia tidak apa yang alasan yang dibuat-buat tidak menunaikan kewajiban, atau memang kondisi yang Allah berikan. Itu juga kewajiban seorang kepala sekolah untuk menilainya. Kalau memang karena keadaan yang Allah berikan, dia tidak bisa burak pada apa, karena Allah yang telah menentukan. Allah yang telah mentakdirkan dia sakit, dia itu dan semacamnya lah. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang keadaan seperti ini dilihat dari sesuatu yang apakah dia adalah kondisi yang Allah wujudkan, atau dia adalah rekayasa keadaan karena tidak menjalankan kewajiban yang telah diberikan. Kalau rekayasa saja, maka kezoliman. Kita sebenarnya mampu, namun kita undur, akhirnya nggak jadi-jadi. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa Anda jawab. Nah. Kita masih ada 2 pertanyaan insyaallah. Satu dari Ummahat dan satu dari Aba insyaallah ya. Ini dari Ummahat, inti pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah pantas kita mendoakan keburukan kepada orang yang selalu menzolimi kita berulang-ulang? Barakallahu fikum. Bolehkah, bukan pantas ya, bolehkah kita mendoakan keburukan untuk orang yang menzolimi kita? Jawabannya boleh. Di dalam agama kita boleh. Walau memaafkan lebih afdol. Subhanallah, agama kita ini agama fitrah. Agama kita agama fitrah. Salah satu fitrah manusia, apabila dia dizolimi, kalau dia tidak sanggup ngelawan, paling tidak dia berdoa. Melawannya dengan doa. Doa kehancuran untuk orang yang menzoliminya. Subhanallah. Namun kalau dia memilih jalan yang lebih baik, maka jalan lebih baik adalah memaafkan orang yang menzolimi. Idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Ayat ini dalam surat Fussilat menerangkan bahwa memaafkan lebih baik, memaafkan itu adalah pahalanya lebih besar di sisi Allah, dan Allah akan memberikan jatah agama yang luar biasa untuk orang yang mau memaafkan orang yang menzoliminya dan bersikap tidak membalas tapi malah berbuat baik kepada orang yang telah menzoliminya. Namun soal boleh itu boleh. Soal boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, wattaqi da'watal mazlum. Jauhi oleh kamu doa orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada jarak pembatas antara doa orang tersebut dengan Allah. Artinya doa orang yang benar-benar dizolimi akan diijabah oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sini hadis menerangkan bahwa orang yang dizolimi boleh mendoakan keburukan. Soal boleh itu boleh. Tapi bukan itu yang paling afdol. Yang paling afdol adalah memaafkan. Toh pada dasarnya kalau kita doakan keburukan untuk orang yang menzolimi kita, kalau toh pun doa kita diijabah oleh Allah, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kecuali hanya jiwa kita yang sakit hatinya hilang. Tapi kalau kita maafkan, kitanya yang mendapatkan sesuatu di sisi Allah. Kitanya yang mendapatkan kemuliaan di akhirat. Kitanya yang mendapatkan posisi di surga Allah yang lebih tinggi. Manfaatnya kepada kita lebih banyak. Namun agama ini agama fitrah. Orang yang dizolimi, dia ingin membalas. Ketika dia tidak sanggup membalas dengan kezoliman, dengan balasan yang sama, maka dia akan mendoakan orang yang menzoliminya. Oleh karena itu soal boleh itu boleh. Dalam agama kita dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya satu pertanyaan lagi dari Aba, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon motivasinya Ustadz. Kita sebagai orang tua ada kalanya lelah dalam mendidik anak untuk menjadi, ya harapannya menjadi seorang muslimah ataupun anak yang soleh Ustadz. Mohon motivasinya Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua ada kelelahan dalam mendidik anak. Ini menarik sekali. Anak Bapak ada berapa?
3 saja lelah. Tahu nggak lelahnya guru-guru bagaimana? Masya Allah. Ini yang Anda katakan menarik tadi. Taruhlah anak bapak banyak, 7 orang. 7 lelah. Tahu nggak guru-guru menghadapi 700 anak? Nah, ini yang Anda katakan tadi. Oleh karena itu, di dalam memberikan motivasi kepada majelis guru, Anda sering mengatakan, antum harus punya sabar yang berlipat ganda. Karena orang tua ketika lelah mendidik anaknya, jumlah anaknya cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Lelah mereka mendidik anaknya, dan anak itu dititipkan ke antum jumlahnya 800 orang. Di sini berapa orang murid? 400. 400 Pak? Ini yang Anda katakan menarik tadi. Sebenarnya menarik itu di sini, karena Anda di sekolah sekarang ya, di sekolah, di dunia pendidik, di dunia guru, harus bersabar lebih daripada orang tua. Dan orang tua jangan terlalu memaksakan prefek anaknya di sekolah. Harus memahami juga. Anda saja yang punya 3, 4 atau 5 anak saja kewalahan berhadapan dengan sikap anak, lalu bagaimana dengan wali murid? Bagaimana dengan guru yang berhadapan dengan sekian ratus anak? Apalagi kalau sekolahnya boarding. Apalagi kalau boarding ya, berhadapan yang siang dan malam 24 jam bersama anak. Dan anak itu berkumpul seusia mereka, anak-anak yang murahid, anak-anak yang pancaroba, dan banyak lagi hal-hal yang memang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi untuk para pendidik. Namun sungguh pun demikian, Anda ingin jawab apa pertanyaan antum. Anda ingin melihat menariknya dari sisi tadi saja. Oleh karena itu jangan terlalu kalau ada kekurangan sedikit sana sini dari majelis guru harap dimaafkan. Dibantu majelis gurunya untuk menyempurnakan tugasnya. Karena di beberapa kejadian kita melihat bahwa ketika anaknya katakanlah ada masalah, yang disalahkan malah majelis guru. Ini majelis guru nggak beres, kepala sekolah nggak beres, kepala pesantrennya nggak becus gitu. Gitu. Kan ada kejadian kan? Ada kejadian. Karena memang orang wali murid yang menyerahkan anaknya ke pesantren, pokoknya kalau udah pesantren anak udah jadi soleh, udah pasti label. Ini tak benar juga. Pesantren juga punya keterbatasan. Majelis guru juga punya keterbatasan. Para pendidik juga punya keterbatasan. Ya, dengan jumlah yang besar itu. Nah, jawaban Anda adalah dalam pertanyaan ini, jalankan tugas Anda kepada Allah. Semaksimal yang Anda mampu, tapi kepada Allah. Karena kalau tugas kepada Allah itu telah selesai, maka apapun keadaan anak di akhirat, Anda tidak bertanggung jawab. Contoh, si anak lalai sholat, ingatkan. Tugas kita kepada Allah sudah selesai. Kita mengingatkan anak yang lalai sholat. Besoknya dia lalai lagi, tegur lagi. Besoknya dia lalai lagi, tegur lagi. Setiap dia lalai, tegur lagi. Kewajiban kita kepada Allah selesai. Kita sebagai seorang orang tua tidak ada kewajiban. Mohon jangan disalahfahami. Tidak ada kewajiban untuk menjadikan anak kita soleh. Karena soleh dan tidak solehnya dia, urusan dia dengan Allah, bukan dengan kita. Tapi kita punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk mendidiknya ketika dia melakukan kesalahan. Untuk menegurnya ketika dia melakukan kesalahan. Untuk mengingatkannya ketika dia lalai. Kita punya kewajiban di hadapan Allah. Kalau kita tidak tegakkan ini, Allah menuntut kita di akhirat. Ambil dalil anak Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab di akhirat ketika anaknya tidak ikut. Yang satu itu, yang lainnya ikut. Yang satu itu nggak ikut. Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Kenapa? Nabi Nuh telah menjalankan tugasnya yang Allah berikan kepadanya sebagai orang tua kepada anaknya. Tugasnya sudah dijalankan. Hubungan antara dia dengan Allah telah dijalankan. Oleh karena itu bukan kewajiban Nabi Nuh si anak ini harus ikut beliau. Subhanallah, Maha Suci Allah. Lelaki di antara manusia yang paling mahir menasihati, yang paling sabar berdakwah, Nabi Nuh. Ilmunya, kesabarannya, kemapanannya dalam berdakwah entah berapa juta di atas kita. Tapi Allah takdirkan seperti ini agar menjadi
pelajaran bagi yang lain bahwa kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita kepada Allah dalam menegur lagi oleh Allah karena sudah dijalankan kewajiban kita. Soleh dan tidak solehnya dia dengan Robnya, bukan dengan kita. Memang harapan kita dia soleh. Pasti harapan setiap ayah dan ibu soleh, anaknya soleh. Tapi garis bawahi, tidak kewajiban. Bisa difahami? Tidak kewajiban. Tidak kewajiban itu maksudnya apa? Kalau anak kita nggak soleh, kita di akhirat bertanggung jawab? Tidak. Kalau kita sudah menjalankan tugas kita sebagai orang tua. Namun tentu harapannya, anak jadi orang soleh, harapannya. Tapi itu bukan kewajiban. Itu bukan apa? Kewajiban. Sebagaimana Nabi Nuh tidak bertanggung jawab di hadapan Allah dengan penyelewengan yang dilakukan oleh anaknya. Yang ikut bersama orang-orang kufar. Bahkan istrinya juga. Alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah tunaikan. Dan doakan. Dan apabila kita telah menasihati, maka si anak, urusan dia dengan Robnya, terlihat lagi dia melakukan kesalahan, nasihati. Urusan dia dengan Robnya, terlihat lagi dia melakukan kesalahan, nasihati terus. Jangan berhenti nasihat. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Dan di dalam nasihat itu tidak ada kewajiban si anak harus berubah. Nggak ada kewajiban gitu. Oleh karena itu kalau tidak ada kewajiban kita seperti itu dan tugas kita menasihati, maka insya Allah kita tidak akan bosan menasihati. Karena nasihat itu kewajiban antara kita dengan Allah. Sudah Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dia ridhoi dan dia cintai. Dan semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita dan orang-orang yang kita cintai, anak dan istri kita, di atas ketaatan kepada Allah dan dipertemukan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi والله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك إيمانا